Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatannya kepada kita semua sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada baginda uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Mansur, alamat Kebon Gembong, Kecamatan Paguruyung, Kabupaten Kendal, yang berkuliah di Stida Darul Muslihin Kendal dengan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Dan sekarang ini masih semester 3. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang cara mempelajari public speaking dan manfaatnya bagi para pemula. Public speaking ialah kemampuan berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan pesan yang dapat dipercaya dan dapat dimengerti oleh orang banyak. Seorang public speaker membutuhkan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Penguasaan materi yang dapat dikomunikasikan dengan baik. Oleh sebab itu, orang yang telah menguasai skill ini disebut orang yang sudah ahli dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Dalam dunia kerja, public speaker akan membuat orang terlihat profesional. Maka dari itu sangatlah baik kita untuk mempelajari public speaking ini. Selanjutnya kita masuk dalam cara mempelajari public speaking mulai dari nol. Langkah yang pertama yang kita tempuh seperti yang kalian lihat sendiri, ada 7 langkah dalam mempelajari public speaking. Yang pertama ialah kuasai materi. Yang kedua, bahasa mudah dipahami. Yang ketiga, kurangi suara jeda. Pertama yaitu kuasai materi. Yang kedua, bahasa mudah dipahami. Yang ketiga, berlatih depan cermin. Yang keempat, kurangi suara jeda. Yang kelima, intonasi suara tur. Yang keenam, bahasa tubuh. Yang ketujuh, menjaga kontak mata. Yang pertama ialah menguasai materi. Menguasai materi adalah hal yang paling mendasar. Karena apa? Karena apabila kita tidak menguasai materi, kita sama saja dengan mempermalukan diri kita sendiri. Apalagi kita terbata-bata dalam menyampaikannya. Dan penguasaan materi yang baik akan mudah dipahami oleh khalayak umum. Dan sehingga mereka bisa mengerti akan materi yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu bahasa yang mudah dipahami. Bahasa yang mudah dipahami itu akan berguna kepada pembicaranya dan juga untuk pendengarnya. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kita sebagai pembicara akan menyampaikan pembicaraan kita dengan secara totalitas dan mudah dipahami oleh pendengar-pendengarnya. Dan mereka pun bisa menyerap apa yang kita sampaikan. Yang selanjutnya yaitu dengan berlatih di depan cermin. Cara ini efektif bagi kita sebagai pembicara untuk agar lancar dalam berbicara nantinya di depan umum tanpa ada terbata-bata. Dan dengan berlatih di depan cermin, kita mengetahui mana yang salah dan mana yang benar nantinya. Agar kita bisa berintrospeksi diri nantinya, agar dalam penyampaian itu kita bisa lancar dan mengalir seperti air. Cara yang selanjutnya yaitu intonasi suara yang teratur. Kenapa harus teratur? Karena apabila kita
suara intonasi kita tidak baik, maka pendengarnya itu akan sulit untuk menyerap apa yang kita sampaikan. Yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa tubuh. Kenapa menggunakan bahasa tubuh? Karena dengan bahasa tubuh itu kita bisa sebagai penjelas ucapan kita atau pembicaraan kita. Dan dengan menggunakan bahasa tubuh kita ini, kita akan mengurangi grogi kita atau gugup kita di atas panggung nantinya. Yang terakhir yaitu dengan cara kita melakukan kontak mata. Kenapa kita melakukan kontak mata? Selain kita dengan kontak mata itu kita merasa berinteraksi dengan khalayak yang kita sampaikan, dan juga mereka merasa sedang berinteraksi kepada kita. Dengan melakukan kontak mata itu kita dapat menghidupkan acara kita, biar suasana yang ada di dalam itu tidak hening, tidak gaduh, tetapi seperti yang kita inginkan. Itu sedikitnya ada 7 cara bagi pemula untuk belajar public speaking dengan baik. Dan masih banyak cara-cara yang lain yang tidak tercantum dalam presentasi kali ini. Mungkin saya hanya mengambil 7 saja dalam cara mempelajari public speaking. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaatnya public speaking. Kita mempelajari public speaking itu tidaklah sia-sia. Semuanya itu pasti ada manfaatnya. Ini sedikitnya ada sekitar 6 manfaat belajar public speaking. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri kita. Dengan belajar public speaking ini, kita bisa presentasi dengan lancar, dengan baik, dengan intonasi yang benar, dengan suara yang tepat. Itu salah satunya dalam melatih kepercayaan diri. Manfaat yang selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa leadership bagi kita. Yang kita bisa, kalau kita sebagai manajer, kita bisa memimpin bawahan-bawahan kita. Kita bisa memimpin bawahan-bawahan kita bisa berbicara saat meeting atau saat kita ada proyek atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu kita bisa menyampaikan ide dan pendapat dengan lancar. Mengapa begini? Karena dengan kita belajar public speaking, ide-ide kita itu akan berkembang dengan baik. Dan juga ucapan kita, gestur tubuh kita akan berjalan dengan baik seiring dengan ucapan-ucapan yang kita keluarkan. Manfaat yang selanjutnya yaitu kita bisa menguasai perhatian audiens. Kita dengan belajar public speaking ini, kita bisa mengatur audien kita, darinya yang tidur sampai tidak tidur, dari yang bercanda sampai mereka mampu mengikuti apa yang kita sampaikan. Manfaat selanjutnya yaitu juga kita bisa menambah nilai dalam diri kita. Kenapa begitu? Karena dengan kita mampu berbicara, kita akan dianggap lebih tinggi daripada mereka yang tidak mampu berbicara. Manfaat yang terakhir yaitu membantu lebih kritis. Dengan kita belajar public speaking ini, kita akan lebih kritis lagi dalam menanggapi sesuatu. Kita mampu berpendapat dan kita mampu menyanggah sesuatu yang mungkin salah dalam pandangan kita. Itulah 6 manfaat belajar public speaking. Semoga dengan belajar public speaking itu kita bisa menambah kepercayaan diri kita dan kita mampu berbicara dengan baik di khalayak umum. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan video kali ini, presentasi kali ini
teman-teman bisa dapat memahami bagaimana cara belajar public speaking dan juga tahu apa manfaatnya public speaking itu. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila penyampaian ini masih banyak yang salah dan juga masih terbata-bata, tidak sesuai dengan isi yang saya sampaikan, saya juga mohon maaf. Karena saya juga masih belajar dalam menyampaikan menjadi seorang public speaker. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.